Assalamualaikum sahabat tani. Di video kali ini saya mau membahas tentang padi yang terkena asam-asaman dan bagaimana solusi untuk mengatasi padi yang terkena asam-asaman tersebut. Sebelum ke pembahasan, buat sahabat tani yang baru di sini, perkenalkan saya Holil, petani milenial asal Kota Banyuwangi. Channel ini khusus membahas tentang pertanian. Buat kalian yang suka terhadap seputar pertanian, terutama tanaman padi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Baik sahabat tani, pembahasan kali ini akan saya mulai dari pengertian asam-asaman itu sendiri seperti apa dan penyebabnya seperti apa. Terakhir, saya akan membahas tentang bagaimana solusi untuk mengatasi gejala asam-asaman tersebut. Sahabat tani, asam-asaman itu adalah gejala di mana padi pada usia 20 hari setelah tanam pertumbuhannya macet ya, yang ditandai dengan daun yang memerah, postur padinya kerdil, dan akarnya apabila dicabut itu berwarna kayak besi yang berkarat ya sobat tani, atau berwarna kecoklatan. Sepintas jika kita amati dari bagian daunnya, ini mirip seperti penyakit hawar daun bakteri atau seperti virus tugro. Namun asam-asaman ini yang membedakan dengan dua penyakit yang tadi adalah dari akarnya ya sobat tani. Ketika dicabut, apabila akarnya itu berwarna kecoklatan atau berwarna kayak besi berkarat, itu bisa dipastikan terkena gejala asam-asaman ya sobat tani. Biasanya asam-asaman ini baru terlihat di usia 20 hari setelah tanam sobat tani. Selanjutnya sobat tani, beberapa penyebab padi terkena asam-asaman. Yang pertama, karena kondisi tanah yang pH-nya drop ya sobat tani, atau pH tanah di lahan kita itu berada di bawah pH 6. Untuk tanaman padi sendiri itu idealnya tanah itu harus ber-pH netral ya, antara pH 6 sampai pH 7 ya sobat tani. Apabila kondisi tanahnya itu terlalu asam atau terlalu basah, artinya kalau terlalu basah itu di atas pH 7, ini bisa menghambat pertumbuhan padi tersebut ya sobat tani. Untuk penyebab kedua, karena keracunan Fe atau zat besi ya sobat tani. Apabila tanah di lahan kita itu terlalu banyak zat besi dan tanaman padi kita terlalu banyak menyerap kandungan Fe di dalam tanah, ini biasanya padi kita akan langsung memerah ya sobat tani, bahkan sampai mengering. Pertumbuhannya kerdil, kemudian akarnya itu kasar ya sobat tani, dan warnanya itu agak kecoklatan. Itu juga merupakan gejala asam-asaman sobat tani. Kemudian untuk penyebab ketiga, pembusukan jerami yang belum sempurna. Artinya ketika sobat tani itu habis panen, itu biasanya langsung disingkal terlalu cepat dalam mengolah lahan dan kemudian terlalu cepat dalam menanam padi kembali, sehingga tidak ada waktu untuk jerami itu pembusukan. Ini bisa menyebabkan padi terkena asam-asaman ya sobat tani, karena nanti ketika padi itu ditanam, maka proses pembusukan di jerami itu akan terjadi, di mana dari proses pembusukan tersebut akan menghasilkan zat asam yang bisa mengakibatkan padi kita terkena asam-asaman ya sobat tani. Ini biasanya terjadi di MT2, di mana jerami itu susah sekali untuk kering ya sobat tani, sehingga proses pembusukannya itu cukup lama. Kemudian untuk penyebab yang keempat sobat tani, yaitu karena lahan kita itu ketika ditanamin padi itu sering terendam oleh air ya sobat tani, atau airnya itu susah sekali untuk diasatkan ya sobat tani. Makanya sahabat tani harus mengatur irigasi di persawahan sobat tani sebaik mungkin ya sobat tani. Selanjutnya sahabat tani, saya akan menjelaskan bagaimana solusi untuk mengatasi asam-asaman tersebut. Yang pertama sobat tani, tanamlah padi yang toleran terhadap tanah yang asam ya sobat tani. Jadi ada padi yang memang toleran terhadap tanah yang asam sobat tani. Ini contohnya sepengalaman saya, yaitu situ Bagendit.
ya. Kemudian ada padi Ciherang, terus Cibatu, IP42, atau Sobat Tani bisa juga menanam padi jenis hibrida karena padi tersebut lebih tahan di tanah yang asam-asaman ya Sobat Tani. Berikut juga saya sampaikan beberapa padi yang kurang tahan atau tidak cocok di lahan yang asam-asaman ya Sobat Tani, berdasarkan pengalaman saya. Contohnya Inpari 32, ini sangat tidak tahan sekali di lahan asam. Kemudian ada IR64 ya Sobat Tani. Dua jenis padi ini sepengalaman saya yang kurang tahan. Mungkin Sobat Tani memiliki pengalaman padi gejala asam-asaman. Sobat Tani bisa menyebutkan jenisnya di kolom komentar ya, supaya kita semua tahu padi apa saja yang kurang tahan di lahan yang asam ya Sobat Tani. Kemudian solusi yang kedua, taburkan kapur dolomit ya Sobat Tani. Sebelum tanam, tabur kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah kita apabila pH tanah padi Sobat Tani itu mengalami drop ya Sobat Tani. Kemudian solusi yang ketiga, sehabis panen itu sisa jerami yang masih berdiri kalau bisa itu ditidurin ya Sobat Tani, atau bisa dispray dengan obat rumput pembakar ya Sobat Tani. Contohnya kayak Gramaxon, supaya proses pembusukannya itu lebih cepat. Baru kemudian setelah olah lahan, jangan lupa spray dekomposer ya Sobat Tani, bisa menggunakan E4, juga berguna untuk mempercepat proses pembusukan jerami. Kemudian solusi yang keempat, apabila Sobat Tani sudah terlanjur terkena asam-asaman, maka yang bisa Sobat Tani lakukan sebagai berikut. Yang pertama, keringkan lahan ya Sobat Tani, supaya akarnya itu bisa bernafas ya Sobat Tani, sehingga ketika akar itu bisa bernafas, dia akan memunculkan akar-akar baru ya nanti Sobat Tani. Tunda dulu pemupukan tabur ya Sobat Tani, terutama urea, karena ini akan memperparah keadaan. Sebagai gantinya, Sobat Tani bisa menggunakan pupuk daun, namun pastikan pupuk daun tersebut yang memiliki kandungan nitrogen yang sedikit ya Sobat Tani, sedangkan tinggi unsur fosfatnya. Contohnya yang biasa saya pakai yaitu Ultradap ya Sobat Tani, karena Ultradap itu kandungan nitrogennya kecil dan fosfatnya itu tinggi ya Sobat Tani. Sehingga nanti dengan kandungan fosfat yang tinggi, ini bisa membantu mempercepat pertumbuhan akar-akar baru dan tunas-tunas baru ya Sobat Tani. Kemudian Sobat Tani juga perlu menyeprai fungisida. Yang saya rekomendasikan di sini yaitu antrakol ya Sobat Tani. Karena di antrakol itu sudah ada kandungan zinc. Zinc ini berguna untuk membantu proses metabolisme pengangkutan nutrisi dari dalam tanah ke tanaman padi kita ya Sobat Tani. Dan diharapkan dengan penyepraian antrakol ini, penyakit-penyakit itu bisa tidak mendekat ya ke tanaman kita, dan penyerapan nutrisi di dalam tanah itu lebih maksimal sehingga bisa mempercepat pertumbuhan akar-akar baru dan pertumbuhan tunas-tunas baru pada tanaman padi kita ya Sobat Tani. Kemudian yang terakhir, untuk tanaman padi yang memang macet ya Sobat Tani, ini perlu dikasih ZPT ya Sobat Tani. Perlu dibangunkan ya, tanaman padi yang macet yang tidak mau bangun, tidak mau berdiri ya Sobat Tani, ini perlu dibangunkan menggunakan ZPT ya Sobat Tani. Biasanya saya menggunakan ZPT Gibgrow ya 10 SP. Untuk dosisnya sendiri 1 saset per tangki 16 liter. Aplikasikan ini di usia padi 20 HST sampai 25 HST ya Sobat Tani. Supaya padi yang kerdil itu bisa menumbuhkan daun baru, dan daunnya itu diharapkan lebih panjang sehingga bisa mempercepat proses fotosintesis pada tanaman padi kita ya Sobat Tani, dan mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru dan akar-akar baru ya Sobat Tani. Dan apabila Sobat Tani sudah melakukan ini, insya Allah padi Sobat Tani akan berangsur pulih ya Sobat Tani. Namun
proses penyembuhan tanaman yang terkena asam-asaman ini tidak bisa instan, jadi butuh proses ya Sobat Tani. Biasanya sepengalaman saya ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ya. Paling cepat itu 2 minggu padi baru bisa sembuh ya Sobat Tani. Kadang lebih sampai 30 HST. Sobat Tani bisa menyepray Antrakol dan pupuk daun Ultradap ini seminggu sekali ya Sobat Tani. Sedangkan untuk ZPT-nya 1 kali saja ya Sobat Tani. Sampai padi mulai tumbuh tunas baru dan mulai sembuh ya Sobat Tani. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya Sobat Tani. Itu dia yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi gejala asam-asaman pada tanaman padi. Apabila ada kekurangan tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Sobat Tani. Dan apabila ada kritik saran, Sobat Tani bisa menuliskannya di kolom komentar ya Sobat Tani. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.